ecosystems are more than just wetlands. They play a role in global climate stability, are home to biodiversity, minimize flood risk, and are a source of clean water for communities. However, peat ecosystems face serious threats, such as drainage for agriculture, climate change, fires, and groundwater extraction. The consequences of peat ecosystem damage include carbon emissions, biodiversity loss, flooding during the rainy season, and water shortages during the dry season. To address this challenge, the Ministry of Environment, in collaboration with the International Fund for Agricultural Development, IFAD, is implementing the Integrated Management of Peatland Landscapes in Indonesia, IMPLI, project, funded by the Global Environment Facility, GEF. This project aims to conserve biodiversity, reduce greenhouse gas emissions, and improve the local community welfare, with a focus on economic revitalization based on community work plans. Program Desa Mandiri Peduli Gambut atau DMPG adalah sebuah program perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang didesain melibatkan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin, baik dalam upaya pembasahan atau rewetting, revegetasi, maupun revitalisasi ekonomi masyarakat desa. Di tahap awal program DMPG, hal yang terpenting adalah menentukan desa. Desa prioritas dalam program DMPG adalah desa yang berada di dalam atau di sekitar ekosistem gambut yang mengalami kerusakan. Untuk meningkatkan keberterimaan masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan, dan juga tentu saja stakeholder lainnya seperti perguruan tinggi atau tokoh-tokoh masyarakat. Sebelum memulai program, KLH akan merekrut fasilitator masyarakat. Fasilitator masyarakat merupakan komponen penting dalam DMPG yang akan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Fasilitator masyarakat juga akan memandu masyarakat dalam menjalani tahapan-tahapan DMPG. Kunci utama dalam program DMPG adalah pembentukan kelompok masyarakat atau disebut Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau TKPPEG. TKPPEG inilah yang nantinya akan menjadi motor penggerak DMPG. Pada tahap awal, TKPPEG harus menyusun analisis situasi dan identifikasi masalah atau biasa kita sebut dengan IMAS, secara partisipatif bersama masyarakat. Setelah menyusun IMAS, TKPPEG akan menyusun Rencana Kerja Masyarakat atau RKM. Rencana Kerja Masyarakat ini akan berisi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekiranya kegiatan-kegiatan yang dipilih adalah revitalisasi ekonomi, maka kita harus memastikan kegiatan tersebut ramah terhadap ekosistem gambut dan lingkungan pada umumnya. Rencana kerja masyarakat itu awalnya dari kita, dilakukan oleh kita, dan manfaatnya juga untuk kita. IMPLI melalui program GEF 6, IMPAD telah memberikan sekitar 832 juta rupiah sebagai modal awal. Kami berharap ke depannya, kegiatan ini dapat kita kelola dengan baik, secara mandiri, dan menjadi contoh bagi desa lainnya. This funding paves the way for various beneficial activities, such as honeybee farming, cattle development and fattening, laying hen farming, water depots, and poluticulture and agro-silvophishery. Each step brings new hope to the community's economy. Anggota TKPPG Medak Bertuah awalnya adalah sekumpulan masyarakat yang mana tergabung dalam relawan pemadam kebakaran atau kelompok masyarakat peduli api Desa Muara Medak yang tidak memiliki penghasilan dari pemerintah ataupun dari pemerintah desa karena kita merupakan relawan. Desa Muara Medak kenapa memilih harus sapi Bali?
Desa Muara Medak memiliki luas wilayah administratif kurang lebih sebanyak 70.000 hektar yang terdiri dari 50% lebih merupakan wilayah gambut. Saat ini populasi sapi kami sudah bertambah dari 15 ekor tahun 2024 dan sekarang menjadi 18 ekor sapi Bali. Alasan kenapa kami memilih sapi Bali adalah diantaranya menurut kami, sapi Bali termasuk sapi yang tahan terhadap berbagai macam cuaca, yang mana di tempat kita ini memiliki iklim tropis, panas dan dinginnya tidak menentu. Sapi Bali adalah sapi yang termasuk tahan atas cuaca ekstrim tersebut. Itu alasan kami memilih sapi Bali. Madu yang kita pelihara yaitu dari jenis madu apis mellifera nih. Nah, ini contoh madunya. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih dari masyarakat karena masyarakat mendapatkan nilai ekonomi dari program ini. Jadi harapan kami ke depan semoga nantinya ada produk kelanjutan dari budidaya madu kami. Mungkin nanti adanya rumah madu untuk pengemasan dan menjadi produk kelanjutan. Misal contohnya seperti sabun kecantikan ataupun royal jelly. Kami harapkan bantuan ini sebagai stimulus masyarakat di 5 desa ini dapat menjaga ekosistem gambut. Perlu saya jelaskan juga, di Kabupaten Oki yang desa Tanjung Menang itu adalah kegiatan agrosilvopistry. Agrosilvopistry itu diharapkan kita bisa mengelola areal itu sepanjang tahun dengan kondisi apapun. Itu agro artinya pertanian, silvo itu terkaitan dengan kehutanan, dan fishery itu terkaitan dengan perikanan. Saya ceritakan sedikit sejarahnya kenapa kami milih 3 program tersebut. Yang pertama yaitu dapat air minum. Pada tahun 2023 dan 2024 itu terjadi siklus El Nino, di mana air sumur ataupun air baku yang di masyarakat yang layak minum itu berkurang karena musim kemarau. Dengan adanya berdirinya depot air minum ini, masyarakat Desa Gedong Karya itu lebih mudah dalam membeli air dan tidak susah lagi dalam mendapatkan air tersebut. Untuk 2 program selanjutnya yaitu ayam kampung dan ikan nila sering dibeli untuk hajatan karena di kampung kami masih banyak acara-acara adat yang sifatnya spiritual. Dari program kami adalah pengemukan sapi, dan rencananya itu daging itu akan kami pasarkan melalui media sosmed untuk mencukupi kebutuhan daging yang ada di Provinsi Jambi, supaya untuk meningkatkan atau pendapatan masyarakat. Kampung Dayun ini merupakan desa yang rawan kebakaran. Tentunya kami perlu banyak inovasi. Salah satunya seperti kita rasakan hari ini, kita berada di kawasan embung terpadu yang gunanya untuk ngambil air kalau ada kebakaran lahan dan hutan, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat ketika kekeringan di musim kemarau. Alhamdulillah, yang mana IMPLI hari ini sudah masuk tahun kedua beraktivitas di Kampung Dayun. Kampung Dayun semakin semangat menjaga lingkungan gambutnya, dan ekonomi masyarakat juga bertambah meningkat karena ada revitalisasi ekonomi yang mana banyak bantuan dari IMPLI, baik itu berupa tanaman hortikultura maupun ternak dan juga peningkatan kapasitas masyarakatnya. Harapan kita, program DMPG dapat menjadi ujung tombak perlindungan ekosistem gambut berbasis masyarakat dan direplikasi di banyak tempat. Economic revitalization, building independent villages that care about peat, tough to face the future.